Memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa dalil bid'ah. Ya kalau baca berjanji itu yang masalah sholawatnya nggak ada contohnya. Contoh apa sholawat di berjanji ya, yang Assalamu alaik zainal anbiya, itu juga bid'ah karena nggak ada. Ya. Ahmad ya habibi, itu juga bid'ah, nggak ada dalilnya. Sholawat nariyah juga nggak ada dalilnya. Ya. Sholawat burdah apalagi, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqa, itu sholawat favorit. Semua hampir majelis ta'lim baca itu. Bahkan ini lagu kebangsaan majelis ta'lim sejabotabek. Kalau kajian nggak baca itu, wah ini kajian bukan kajian kita. Sholawat barzanji merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam, yang secara substansi bacaan ini mengandung sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta pujian kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu Ustadz ini pahami bahwa tidak semua hal baru yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut bid'ah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab berikut. Kitab Sirah Al-Halabiyah, karya Al-Halabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermadzhab Asy-Syafi'i, jilid 1, terbitan Matba'ah Al-Azhariyah, Mesir, cetakan ketiga tahun 1932 Masehi atau 1351 Hijriah, halaman 99 hingga halaman 100. Imam Al-Halabi berkata, telah berkata Imam kami Asy-Syafi'i, apa-apa yang baru yang bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah atau Ijma', kesepakatan umat Islam atau riwayat-riwayat, maka hal itu adalah bid'ah yang sesat. Dan apa-apa perbuatan baru dari kebaikan dan tidak bertentangan dengan hal-hal yang telah disebutkan tadi, maka itu merupakan bid'ah terpuji. Sementara kita mengetahui memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hal yang dianjurkan sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran, maka orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka memuliakannya dan menolongnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Sehingga di mana letak bid'ah sesatnya? Sementara pujian untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran, bahkan bagi kaum mukmin dianjurkan untuk memuji beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga Ibn Taimiyah pun yang merupakan panutan Ustadz ini mengakui hal ini, sebagaimana pernyataannya dalam kitab Dar'u Ta'arud Al-Aqli wa An-Naqli, disusun oleh Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, Tahqiq Muhammad Rashad Salim, jilid 1, halaman 248 dan 249. Ibn Taimiyah berkata, dan apa-apa yang bertentangan dengan nas Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', maka hal tersebut adalah bid'ah dengan kesepakatan kaum muslimin. Dan apa-apa yang tidak diketahui namun hal tersebut tidak bertentangan dengan nas-nas tadi, terkadang tidak dinamakan bid'ah. Kemudian Ibn Taimiyah menukil pernyataan Imam Asy-Syafi'i. Berkata Imam Asy-Syafi'i, bid'ah ada dua jenis. Jenis pertama adalah bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah atau Ijma' atau bertentangan dengan riwayat dari sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini adalah bid'ah yang sesat. Jenis kedua adalah bid'ah yang tidak bertentangan dengan semua itu. Hal ini terkadang adalah baik atau bid'ah hasanah. Kesimpulan, Ibn Taimiyah mengakui bid'ah hasanah, yaitu yang tidak bertentangan dengan nas. Sedangkan kita ketahui bahwa memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat nas yang mendukungnya. Sholawat berjanji berisikan pujian-pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sudah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melarang para sahabat melantunkan puji-pujian terhadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk syair, sebagaimana yang tercantum dalam kitab berikut. Kitab Al-Mustadrak A'la As-Sahihain,
karya Al-Hakim, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermadzhab Asy-Syafi'i, yang ditahqiq oleh Adz-Dzahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua, tahun 2002 Masehi atau 1422 Hijriah, halaman 554 dan 555. Diriwayatkan dari Aisyah yang berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan untuk Hasan, yaitu Hasan bin Sabit, sebuah mimbar di dalam masjid, yang mana Hasan berdiri di sana seraya membanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menguatkan Hasan dengan Roh Kudus apa-apa yang telah dia banggakan tentang diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adz-Dzahabi berkata, sahih. Sebaiknya ustadz ini mempelajari terlebih dahulu pengertian bid'ah, sehingga dapat menghukumi dengan benar dan tidak menyesatkan orang awam, serta setia kepada imamnya, yaitu Ibn Taimiyah. Yang harus dijawab oleh ustadz ini, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di hadapan muslimin menggunakan pengeras suara sebagaimana yang digunakan oleh ustadz ini? Penilaian tentang ustadz ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.